Di sini, kelompok 6 akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Sebelum lanjut, kenalin dulu nih anggota kelompok 6. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memuat argumen yang disertakan fakta dan data bersifat ilmiah atau non-fiksi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Di sini biasanya berisi pendapat dari penulis yang terkait dengan topik atau masalah yang dibahas atau dipermasalahkan dengan didukung oleh argumen. Kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah alasan yang berupa bukti-bukti yang mendukung pernyataan pendapat atau tesis. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Pengulangan atau penegasan kembali untuk memperkuat pendapat sebelumnya, atau dapat disimpulkan bahwa penegasan kembali merupakan penguatan kembali pendapat tetapi dikemukakan dalam bahasa yang berbeda. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks memuat fakta yang dipakai sebagai bentuk penyumbang utama. Yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Yang ketiga, bersifat fakta ilmiah. Yang keempat, netral dan objektif. Yang kelima, memberikan pengetahuan. Yang keenam, menyampaikan jelas, lugas, dan baku. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. A. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, seperti penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan, dan sebagainya. B. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. C. Menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperkirakan, memperhatikan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, berpendapat. D. Bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti pada akhirnya, namun sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. Selain memiliki kaidah kebahasaan, ternyata teks eksposisi juga mempunyai langkah-langkah untuk penulisannya loh. Yang pertama adalah menentukan topik yang menarik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Yang keempat, membuat kerangka-kerangka dengan merangkai ide, gagasan, juga data yang didapat menjadi suatu alur teks. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Sekian materi tentang teks eksposisi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.